saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang pengalaman seseorang ketika dia tersesat di dalam hutan. Dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan sampai akhirnya dia berlutut dan berdoa. Mohon agar Tuhan membantu dia keluar dari hutan itu. Seorang bertanya kepada dia, "Apakah Tuhan menjawab doa kamu?" Pria ini menjawab, "Oh tidak, sebelum Tuhan keburu datang, seorang ranger sudah datang dan menunjukkan saya jalan keluar. Ketika anak saya masih kecil dan meminta sesuatu kepada saya, lalu setelah dia mendapatkan apa yang dia minta, kadang-kadang anak saya lupa mengucapkan terima kasih. Walaupun dia tahu sebenarnya apa yang harus dia ucapkan. Sampai saya harus mengingatkan dia untuk berterima kasih." Seperti pria ini atau anak saya, kadang-kadang kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Atau kadang-kadang kita buta terhadap banyak berkat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita. Lebih gawatnya lagi, kita menganggap berkat-berkat itu karena hasil usaha kita sendiri. Atau menganggap hal itu memang sudah sepantasnya kita dapatkan. Dalam Lukas 17 ayat 11-19 diceritakan tentang kisah Tuhan yang menyembuhkan 10 orang kusta. Orang kusta pada zaman Yesus dianggap najis. Mereka harus selalu menjauh dari orang-orang. Mereka tidak dapat bersama dengan keluarga, tidak bisa memeluk anak mereka, dan mereka dikucilkan dalam masyarakat. Ketika Yesus memasuki sebuah desa di perbatasan Galilea dan Samaria, 10 orang kusta datang menemui Yesus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Karena pada zaman itu, kalau imam sudah menyatakan mereka sembuh, mereka baru boleh kembali ke kehidupan normal. Dan di tengah perjalanan, mereka menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa dia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. 10 orang mendapat jawaban dari doa mereka, yaitu kesembuhan. Tapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Hanya 1 orang yang merespon kebaikan Tuhan. Orang ini mungkin sadar kalau dia bukan hanya disembuhkan dari penyakitnya. Dan kalau dia juga sadar bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan. Sebab itu dia berlari balik kepada Yesus. Dan dengan rendah hati dia mendekati Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus. Hebatnya, orang ini tidak berterima kasih dengan diam-diam. Dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Dan di depan orang banyak, ia mengucap syukur atas kasih karunia dan kehebatan Tuhan. Yesus berkata kepada orang ini, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Yesus menunjukkan bahwa orang ini bukan hanya disembuhkan dari sakit kusta, tapi dia juga diselamatkan. Dia mengalami pengampunan dan hubungan yang baru dengan Tuhan. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa berterima kasih adalah hal yang penting dalam keselamatan kita. Apakah 9 orang ini disembuhkan? Iya. Tapi apakah mereka diselamatkan? Iya, dalam hal sakit mereka. Tapi belum tentu dalam hal yang membuat mereka lebih dekat dan bergantung pada Tuhan. Bagi 9 orang kusta ini, hal yang paling penting adalah cepat-cepat pergi kepada imam. Seperti yang diperintahkan Yesus, supaya mereka bisa kembali ke kehidupan normal ketika imam menyatakan mereka sudah sembuh. Mereka bisa kembali kepada keluarga mereka, mereka bisa diterima kembali dalam masyarakat. Mereka berfokus pada apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. 10 orang kusta mendapat kesembuhan, tapi hanya 1 orang saja yang mendapat tambahan keselamatan yang lebih dalam. Karena bagi orang ini, hal yang terpenting adalah mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita semua berdoa mohon sesuatu, bukan? Kesehatan, keuangan, keluarga kita, dan banyak lagi. Lalu, apa yang terjadi ketika Tuhan sudah mengabulkan doa kita? Apakah doa kita yang terkabul ini membuat kita lebih dekat dengan Yesus? Atau membuat kita lebih asik dengan hal-hal yang sudah kita dapatkan ini, dan kita lupa pada Tuhan yang sudah memberikannya? Apakah kita berlari kepada Yesus ketika kita menerima yang kita doakan? Atau kita menjalani hidup kita dengan biasa-biasa saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa?
Seringkali kita berdoa kepada Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh ketika terjadi krisis, ketika terjadi masalah. Mungkin kita jadi rajin ke gereja, kita rajin misa harian, kita rajin berdoa rosario. Tapi kemudian kita menjauh dari Tuhan ketika semua masalah kita sudah selesai, permohonan kita sudah dikabulkan, kehidupan kita sudah menjadi normal kembali. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang menang lotre dalam jumlah besar. Tiba-tiba dia menjadi populer, sanak saudara berdatangan untuk bertemu dengan dia dan berusaha menyenangkan hatinya. Teman-teman yang lama, yang sudah lama tidak berhubungan, bermunculan kembali dan tiba-tiba ingin berhubungan kembali. Tapi hal yang menjadikan ketika uangnya sudah habis, semua teman-teman dan sanak saudaranya itu pun hilang begitu saja. Mereka hanya mau dekat dan berterima kasih kepada orang ini karena apa yang dia bisa berikan kepada mereka. Mereka sebenarnya tidak peduli atau berusaha lebih dekat dengan orang ini. Seringkali kita pun seperti mereka-mereka ini. Kita hanya fokus pada keuntungan apa yang kita bisa dapatkan dari Kristus. Tapi kita tidak fokus pada Kristus sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak hal. Seharusnya kita bersyukur terhadap berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Dan setelah itu, hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Dengan selalu bersyukur, membuat kita selalu mengingat Tuhan adalah sumber berkat yang sebenarnya. Hal itu juga untuk mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Dan hal ini membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan ingin kita mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Dia. Dan sikap bersyukur adalah cara yang paling baik untuk menjadi dekat dengan Dia. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share agar kita bisa saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.